Pagi yang cerah di lapangan SDIT Al-Uswah. Dua bocah kembar, Ihsan dan Ahsan, hadir dengan semangat membara. Seragam silat putih bersih membungkus tubuh kecil mereka, sabuk putih melingkar rapi di pinggang, tanda awal perjalanan panjang sebagai pendekar cilik. Peluh menetes, langkah-langkah silat mereka masih kaku, namun tatapan mata menyala penuh semangat. Setiap Sabtu pagi, selama berbulan-bulan, mereka mengulang gerakan demi gerakan. Tangkas, sabar, dan penuh dedikasi. Dari latihan dasar, mereka naik ke sabuk kuning. Gerakan makin mantap, tendangan lebih tinggi, pukulan lebih terarah. Pelatih mereka mengangguk puas setiap kali jurus selesai ditampilkan sempurna. Tak hanya latihan, Ihsan dan Ahsan mulai ikut kejuaraan. Di antara deretan peserta dari sekolah lain, mereka tampil tanpa gentar. Satu demi satu jurus dilantunkan bak tarian disiplin. Ketika nama mereka disebut sebagai juara, wajah keduanya bersinar bahagia. Sebuah medali dikalungkan, bukan sekadar penghargaan, tapi bukti bahwa perjuangan mereka tak sia-sia. Matahari sore mengintip malu-malu dari sela-sela awan tipis di langit Jakarta Selatan. Suara peluit berbunyi pelan di lapangan SDIT Al-Uswah. Di antara deretan anak-anak berseragam putih, dua anak kembar berdiri sejajar, menyimak instruksi dengan penuh perhatian. Itulah hari pertama Ihsan dan Ahsan memulai perjalanan mereka di ekskul pencaksilat. Langkah mereka masih ragu, tangan belum mantap, gerakan terlihat belum selaras. Namun, sorot mata mereka menunjukkan semangat luar biasa. Dari teriakan, salam, yang masih lirih hingga kuda-kuda yang belum sempurna, semuanya adalah titik awal perjuangan. Setiap Jumat sore, mereka hadir lebih awal, memakai seragam dengan rapi, dan membentangkan tikar latihan dengan tangan kecil mereka. Peluh pertama jatuh dari pelipis ketika mereka mulai belajar jurus dasar. Gerakan tangan kanan ke depan, kaki kiri melangkah mundur, nafas diatur. Satu jurus, dua jurus, diulang berkali-kali hingga matahari hampir tenggelam. Wajah lelah berubah ceria ketika pelatih memuji semangat mereka. Sabuk putih masih melingkar di pinggang, tapi dalam hati, mereka sudah merasa seperti pendekar sejati.
Dan saat sabuk kuning itu dililitkan di pinggang, ada sesuatu yang terasa berbeda. Seperti sebuah pencapaian yang hanya mereka dan Tuhan yang tahu betapa berat perjalanannya. Sabuk kuning itu menyala cerah, seolah mengucapkan, "Kamu telah naik satu tangga lebih tinggi." Namun perjalanan belum selesai. Tak hanya latihan, Ihsan dan Ahsan mulai ikut kejuaraan. Di antara deretan peserta dari sekolah lain, mereka tampil tanpa gentar. Satu demi satu jurus dilantunkan bak tarian disiplin. Ketika nama mereka disebut sebagai juara, wajah keduanya bersinar bahagia. Sebuah medali dikalungkan, bukan sekadar penghargaan, tapi bukti bahwa perjuangan mereka tak sia-sia. Sabtu pagi yang berbeda. Dalam aula besar penuh riuh rendah peserta lomba, Ihsan dan Ahsan berdiri tegak mengenakan sabuk kuning yang baru saja mereka raih beberapa pekan lalu. Kini gerakan mereka jauh lebih mantap, penuh irama dan keyakinan. Mereka tidak lagi hanya belajar, mereka bertanding. Degup jantung terdengar keras saat nama mereka dipanggil. Dengan langkah mantap, keduanya memasuki arena. Jurus demi jurus ditampilkan dengan percaya diri. Penonton terdiam menyaksikan harmoni gerakan kembar itu, pukulan, tangkisan, dan sapuan kaki seolah dilatih oleh waktu dan semangat yang sama. Waktu berjalan cepat saat mereka berlaga, namun seolah berjalan lambat saat para juri berdiskusi menentukan hasil. Dan ketika medali emas disematkan di leher mereka, seketika semua lelah hilang. Tangis bahagia hampir pecah, namun mereka hanya saling menatap dan tersenyum bangga. Panggilan
Mulai. Jangan pakai tangan. Mulai. Ayo biar kakinya enteng. Ayo mulai. Awas, pelan-pelan. Ini orang pertama belum? Udah. Ini lagi. Belum disuruh lompat, habis itu baru lompat. Ayo balik. Tiga kali. 9. 3. 10. 11. Kita masuk ke jurus 10. Masuk jurus 10. 1. Ini kayak Ultraman. 3. 2. 1. 2. 9. Datang. Sekarang kita lanjut ya. 3. 4. Mundur. 12. Ini. 5. Mantap. Dari sini. Sahabat. Bakar 5. Mana? Kan? Ini buat ibu. Ini tuan 5. Bakar 6. Ini buang debu. Bakar. Cepat. Jangan sampai nyangkut kakinya. Terus. Terus cepat. Ayo cepet. Jangan nyangkut.
Tangkis tendang San. Maju San. Tendang. Ya takut. Pukul tendang Hasan. Ya. Hasan, tendang Hasan. Ini mana Om? Tendang. Tendang San. Lama. Deketin dulu San. Deketin dulu baru tendang. Ya. Buahnya Ameng nih, ayah Ameng. Tahu. Hasan tendang. Sekali lagi juga udah. Stop.
nendang, jangan ditempel doang. Terus dimentalin. Dorong. San kayak nendang San. Keras, wis. Bilang katanya, bilang kakak. Ntar dulu yang lain juga nanya. Berat. Panggilan untuk Agus Darel Jihan Sasniawan segera memasuki gelanggang D. Sekali lagi, panggilan Darel Jihan Sasniawan segera memasuki di gelanggang D. Partai 227. Panggilan atas nama Abdullah Pramuka, Partai 227 gelanggang D. Segera memasuki akte Partai 215 sampai Partai 220 gelanggang D. Partai 215 sampai Partai 220 gelanggang D. Segera memasuki akte grup. Mohon kerjasamanya untuk para pelatih. Panggilan untuk ofisial atas nama Firras Al-Badani. Panggilan untuk ofisial Firras Al-Badani bergelanggang sekarang.
2 kali belum ini? Udah. Kamu udah baliknya udah 2 kali. Udah. 10. Dong. Tendang. Bantul. Ini nih. Ya, tip. 11. Sekali lagi. Ini. Kayak Ultraman. 3. 2. Nah. 1. 2. 9. Atas. Nah. Sekarang kita lanjut ya. 3. Apa? Kita naik. 4. Mundur. 12. Lagi nih. 5. Naik. Nah, mantap. Dari sini. Sabut. Nah. Ya, pasang 5. Hei, mana? Kan? Ini buat ibu. Ini tuan 5. Pasang 6. Ini buang debu. Ayo, pasang. Aduh. Kakak Mas Isan Hasan.
Tuh kakak mama Sui. Pagi itu, matahari bersinar hangat di langit SDIT Al-Uswah. Lapangan sekolah mulai ramai oleh para siswa yang mengenakan seragam latihan pencaksilat. Dua sosok kecil, Ihsan dan Hasan, berdiri dengan penuh semangat di barisan terdepan. Seragam silat hitam bersih membalut tubuh mungil mereka, lengkap dengan ikat pinggang sabuk kuning yang menjadi simbol awal dari sebuah perjalanan panjang. Latihan dimulai dengan pemanasan. Keringat mulai menetes di dahi, namun langkah mereka tetap mantap. Gerakan demi gerakan diajarkan dengan telaten oleh pelatih. Awalnya kaku, tapi lambat laun tubuh kecil itu mulai memahami irama silat, mengalir, terarah, dan penuh semangat. Setiap Sabtu mereka datang lebih awal, melatih gerakan yang sama berulang kali tanpa pernah mengeluh. Setiap jurus yang mereka kuasai menjadi sumber kebanggaan, dan setiap kali pelatih menepuk pundak mereka sebagai tanda apresiasi, senyum mereka merekah lebih lebar. Bulan demi bulan berlalu, sabuk putih pun berganti menjadi kuning. Tanda bahwa mereka telah melalui ujian pertama dengan gemilang. Mereka terus melangkah, bukan hanya untuk belajar, tapi juga karena hati mereka telah jatuh cinta pada seni bela diri ini. Saat ujian sabuk kuning berlangsung, mereka menunjukkan jurus-jurus dengan kepercayaan diri. Perubahan itu terlihat jelas, bukan lagi anak kecil yang bingung, tapi pendekar cilik yang paham makna kedisiplinan. Hari-hari latihan diselingi dengan persiapan kejuaraan. Di sebuah turnamen silat antar sekolah, Ihsan dan Hasan berdiri di atas matras dengan penuh keberanian. Dengan tenang mereka menampilkan jurus terbaik mereka, hingga akhirnya nama mereka diumumkan sebagai juara. Piala kecil di tangan mereka bukan sekadar simbol kemenangan, tapi bukti dari kerja keras dan semangat pantang menyerah. Sabuk kuning di pinggang mereka menjadi lembaran baru. Warna yang lebih mencolok dari sebelumnya, melambangkan fase lanjutan dari kedisiplinan. Latihan menjadi lebih berat, jurus lebih rumit, dan daya tahan lebih diuji. Tapi mereka tidak gentar, justru semakin semangat. Kini, gerakan mereka lebih mantap. Pukulan lebih kuat, kuda-kuda lebih stabil, tatapan mata lebih tajam. Sekali waktu mereka ikut serta dalam kejuaraan silat antar sekolah. Dan meski masih anak-anak, mereka tampil dengan keberanian seorang pendekar sejati.
Pasang posisi Pak. Setiap kamu pasang kamu serius. Fokus serius. Ini lawan kamu. Pasang Pak, serius. Oh, tangkap. Udah 2 kali. Lurus. Santai. Udah ganti pinggir. Lewat pinggir larinya. Pasang dulu. Anak. Pasang. Pasang. Aduh. Kalau lagi. Kalau mau nendang tuh kesampaikan dilihat jaraknya ya. Jangan kejauhan. Serius, Pak, serius. Nah, jangan sangat serius. Depan. Nah, jinjit ya. Balik. Pasang dulu. Stop. Tangan di depan, ya. Tuh, tangan di depan, ya. Oke. Siap. Mulai. Tangannya di atas. Masa pindah kaki langsung lurus aja. Langsung pindah, nah langsung naik, langsung naik. Jinjit. Bukan kaki kiri. Tangan kiri. Set. Langsung naik. Kirinya juga. Nah, Kiri, ya. langsung naik. Kanan. Masih pindah ke belakang. Kiri. Langsung angkat. Nah, lagi. Jinjitin. Terusin. Tahan. Nah. Lurus, kakinya lurus. Terus. Lurus lagi. Jangan miring. Lurus. Angkatnya ke depan. Terusin. Lurus. Angkatnya lurus. On. Oke, cukup. Oke, cukup. Ya, orang pertama. Bunga. Suatu hari nanti, ketika mereka tumbuh besar dan melihat ke belakang, mereka akan sadar bahwa pencaksilat adalah bab penting dalam buku kehidupan mereka. Bab yang mungkin pendek durasinya, tapi panjang dampaknya. Bab yang tidak perlu dilanjutkan sampai akhir, karena cukup sampai titik itu saja, sudah memberi mereka bekal yang luar biasa. Dan saat mereka menulis cerita hidup mereka sendiri kelak, mereka akan menulis bagian itu dengan bangga. Dulu, kami belajar menjadi kuat bukan hanya untuk menang, tapi agar tahu cara bertahan. Dan dari pencaksilat di SDIT Al Uswa, kami belajar bahwa kekuatan terbesar bukan ada di tangan, tapi di hati.